Agus, kita sudah melihat proyeksi akan adanya penurunan perputaran uang di Idul Fitri tahun ini. Pandangan Anda seperti apa? Apakah ini memang berpotensi akan terjadi dan seperti apa dampaknya? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan potensi penurunan uang yang lebih lemah ya, kalau kita bandingkan antara Lebaran tahun ini dengan Lebaran tahun sebelumnya, kalau kita bisa bilang memang ada potensi penurunan perputaran uang. Tapi kalau di sisi lain kita ada satu hal yang positif yang masih kita lihat dalam hal ini adalah likuiditas di market. Jadi kalau kita lihat dari sisi M2 real growth-nya, kemudian kalau kita lihat juga data uang kuartal yang ada di cash on hand di masyarakat saat ini juga masih tumbuh positif. Yang menjadi isu kalau dari kacamata kami adalah sebenarnya dari sisi konsumsi masyarakat yang tadi disampaikan bahwa memang ada indikasi konsumsi masyarakat di Lebaran tahun ini itu cenderung defensif. Ini juga terkonfirm kalau kita bandingkan dengan beberapa realisasi dari data Mandiri Spending Index kita yang per Maret ini juga hanya tumbuh 1,4% secara week to week. Kalau kita lihat di periode Lebaran tahun ini relatif lebih rendah kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di periode Lebaran tahun sebelumnya yang secara mingguan tumbuh sekitar 4,7%. Ini menjadi indikasi bahwa memang konsumsi masyarakat di periode saat ini cenderung defensif. Terutama kalau kita lihat memang ada beberapa faktor, tadi disebutkan ada indikasi penurunan jumlah orang yang mudik, kemudian mobilitas masyarakat juga ada tendensi penurunan yang sehingga dalam hal ini menyebabkan perputaran uang juga melambat di Lebaran tahun ini. Baik, jika memang ini terjadi, apakah ini juga mengindikasikan memang kekuatan perekonomian kita cenderung lemah? Kalau kita bisa bandingkan dengan periode tahun sebelumnya, memang di kuartal pertama tahun ini ada tendensi bahwa memang ekonomi agak sedikit melemah. Tapi kalau kita lihat dari beberapa indikator, kemudian kita lihat dari sisi daya beli masyarakat, masih tumbuh tapi relatif melambat. Jadi memang ada potensi sedikit tekanan terhadap perekonomian, tapi kalau kita lihat ya, beberapa hal yang terkait dengan daya beli seperti indeks pembelian barang tahan lama. Kalau kita lihat di data Bank Indonesia itu di bulan Februari kemarin ada peningkatan. Artinya masyarakat meskipun mengalami pelemahan daya beli yang beberapa salah satu faktornya adalah mungkin tren PHK yang beberapa bulan ini mengalami peningkatan. Namun di sisi lain mereka masih positif untuk daya beli dari sisi mungkin pembelian terkait dengan produk-produk fashion, kemudian lifestyle lainnya itu saya pikir masih tumbuh positif ya, meskipun tendensinya sedikit lebih rendah kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Baik, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya perputaran uang di saat masa Idul Fitri ini seberapa besar gapnya dengan di waktu biasa? Oke, kalau kita lihat dengan historical data, kalau misalkan kita lihat pertumbuhan uang kuartal misalkan selama bulan Ramadan ataupun Lebaran, itu kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, kalau kita lihat memang historical di selama Lebaran itu mengalami peningkatan, baik itu H-1 Lebaran, which is itu di bulan Ramadan, ataupun di periode Lebaran. Nah, tahun ini kebetulan kalau tahun ini dari sisi inflasi, harga barang sangat terjaga sehingga mendukung daya beli masyarakat. Namun di sisi lain ada faktor daya beli ya, daya beli yang tadi yang saya sampaikan masih positif tapi ada tendensi pelemahan, yaitu salah satunya tadi akibat eh, tren PHK yang meningkat dan kemudian ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perputaran uang maupun konsumsi di kuartal satu ini melambat. Kalau kita bandingkan dengan dampaknya, mungkin kami menghitung ya beberapa simulasi akibat dari berbagai dinamika yang ada di kuartal pertama ini, salah satunya terkait dengan tren PHK yang meningkat, kemudian ada isu terkait dengan pelemahan daya beli, itu ada potensi bisa menurunkan konsumsi domestik sebesar 1,2% poin secara Q on Q di kuartal satu tahun ini.
Baik, dan apabila ternyata daya beli ini mungkin masih akan melanjutkan, pergerakan yang sama begitu, masih ada pertumbuhan tapi melambat. Seperti apa dampaknya setelah, masa Idul Fitri ini selesai? Oke, kalau kita lihat historicalnya, memang setelah periode Lebaran itu rata-rata konsumsi itu kan normalize ya, mengalami normalisasi. Baik itu kalau kita lihat dari sisi permintaan bahan pangan, kemudian kalau kita lihat juga dari beberapa permintaan untuk komoditas fashion, lifestyle yang lain itu juga mengalami normalisasi. Untuk saat ini kami masih memperkirakan di kuartal 2 tahun ini masih tumbuh sekitar 4,9 sampai 5%-an. Namun kami melihat beberapa faktor diantaranya mungkin dari sisi investasi ini akan menjadi salah satu faktor pendorong yang nantinya kita bisa ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini masih steady di 5%. Nah, ini yang menjadi faktor yang kenapa kami masih cukup optimis melihat pertumbuhan ekonomi tahun ini, karena memang di tengah kondisi daya beli yang saat ini ada isu pelemahan, namun kami melihat ada beberapa faktor yang lain itu masih cukup optimis yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di tahun ini, termasuk di kuartal 2 2025 nanti. Baik, 4,9 di kuartal 2. Lalu mungkin boleh disampaikan seberapa besar, di kuartal 1 ini, dan juga apakah ini cukup untuk bisa mencapai target 5,2% untuk whole year? Untuk di kuartal 1 karena kami melihat beberapa faktor seperti penyaluran THR di kuartal 1, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di lapangan memang indikasi pelemahan daya beli itu ada. Tapi kalau kita lihat di mal-mal besar di Indonesia itu tingkat huniannya itu sangat ramai sekali saat ini. Jadi kami masih cukup optimis kalau memang tumbuhan konsumsi domestik di kuartal 1 ini masih tumbuh di sekitar 4,9 sampai 5%. Jadi overall pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun ini kami masih optimis bisa tumbuh di sekitar 5% ya. Meskipun memang ada beberapa faktor yang menjadi penghambat memang tidak bisa tumbuh setinggi periode sebelumnya, namun ada beberapa faktor lain yang salah satunya itu tadi investasi yang kami perkirakan juga masih cukup optimis untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini.